kita masih punya waktu sangat banyak ini ya. Kalau dipikir-pikir jarang-jarang nih kita punya waktu banyak ini. Biasanya selalu mepet itu lebih. Ya, baik. Bagi Bapak Ibu, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya kan. Bila misalkan tidak bisa membuka mic atau gimana gitu, bisa langsung tulis chat, nanti saya bacakan. Boleh tulis di everyone atau boleh langsung kirim ke saya. Apakah ada? Apa minta pembahasan lagi? Oke. Apakah ada? Kita mesti punya banyak waktu nih, teman-teman, Bapak Ibu. Ya, sembari menunggu ya, teman-teman mau ada sharing kesaksian pertanyaan mungkin. Nah, tadi kita sudah bahas itu kira-kira semua masalah kemah suci ya, kemah pertemuan di dalam kitab Keluaran itu sudah kita bahas semua detail-detailnya, kan? Dan kita sudah bahas juga bagaimana gereja Katolik mewarisi itu semua dengan sangat detail, gitu. Mulai dari mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, lampu, mesbah ukupan, kemudian bahkan meja roti, gitu ya. Kemudian tabernakel, gitu. Kemudian seperti gambar-gambar surgawi, gitu, seperti kerub, gitu ya. Nah, hal seperti ini diwarisi dalam gereja Katolik khususnya dalam hal ini. Kemudian seperti imam, pakaian imam, pentahbisan imam, gitu ya. Itu juga diwarisi di dalam gereja. Ya kan, dan ini menunjukkan bahwa mereka yang memimpin peribadatan harus seorang yang tertahbis. Hanya imam yang tertahbis yang boleh memimpin peribadatan di bait suci, di kemah suci. Seperti gereja Katolik, hanya imam yang tertahbis yang dapat memimpin perayaan Ekaristi. Hanya kelompok yang tertahbis yang dapat memimpin perayaan Ekaristi. Nah, ini bagaimana bahwa warisannya begitu detail, begitu lengkap. Jadi kalau kita mau kasarannya begini, kalau kita mau ngomong Alkitabiahan, gereja Katolik ini kurang Alkitabiah apa begitu kira-kira? Begitu Alkitabiah gitu, kalau mau ngomong Alkitabiahan begitu kira-kira ya. Nah, ini saya di sini juga ini suatu bentuk apologetik sebenarnya, atau mempertahankan iman, menunjukkan kebenaran iman juga. Jadi harapannya yang pertama pasti supaya kita tetap iman kita teguh, kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu Tuhan yang esa, dan kepada gereja yang kudus, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, sebagai sarana untuk mencapai keselamatan, dan keselamatan hanya diterima melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu mesti kita pegang teguh dalam hati kita. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan dunia luar, begitu banyak pemahaman, begitu banyak pemikiran, begitu banyak nilai-nilai yang dunia ajarkan kepada kita. Bahkan orang bisa saja memakai ayat Alkitab, menafsirkannya di luar konteks untuk kepentingan pribadi dia. Gitu. Bahkan dibelokkan sesuka hatinya. Nah, itu banyak juga sebenarnya kasus-kasus seperti itu. Tapi kembali lagi ketika gereja Katolik menafsirkan sesuatu, pasti melihat konteksnya. Bukan hanya konteks satu perikop secara keseluruhan, atau satu pasal, atau satu kitab secara keseluruhan, tapi juga konteks budaya, bahasa, dan sejarah yang ada. Nah,
Begitu saja. Silakan yang mau memberikan sharing tambahan, kesaksian ataupun mau bertanya, monggo silakan, masih dibuka. Menarik ya. Misalkan Bapak Ibu, teman-teman. Tapi kalau aku mungkin sambil nunggu ya juga ya. Aku sedikit komentar juga ya. Kan memang mungkin kan gereja-gereja di luar gereja apostolik ya, terutama ya. Itu tuh biasanya serangannya itu kan memang ngomongnya gereja Katolik itu kan tidak kita lihat. Karena mungkin karena in a way ya, kita kan sebenarnya kan kembali lagi kita kan punya 3 sumber pengajaran. 3 sumber sumber pengertian kita nih. Pertama adalah Alkitab tentu saja, terus kedua magisterium, dan 3 ini tradisi. Gitu. Biasanya Alkitab ya tentu semua orang Kristen punya. Bahkan dari maksudnya dari yang zaman apa ya? Ya zaman dulu ya, dari zaman dulu juga udah ada Alkitab gitu ya. Cuma mungkin baru tahun 300-an baru dibikin kanonnya. Aturannya maksud saya. Magisterium ya maksudnya kita gereja tiap gereja gitu ya, atau mungkin kalau pakai bahasa Protestan tiap sinode kan memang pasti ada magisteriumnya juga. Pengajaran gitu yang dari orang-orang yang memang ya para magisternya gitu. Yang 3-nya memang yang kita dibandingkan mungkin gereja ini adalah ya tradisi. Memang kita kan di sini ada beberapa kalau dari mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman memperhatikan ya bahwa kan kadang kita mengutip kata-kata bapak-bapak gereja gitu. Yang paling banyaknya umumnya yang paling banyaknya adalah Santo Agustinus, Hieronymus, dan untuk yang mungkin agak modern sedikit ya tidak modern sih, tapi maksudnya secara abad pertengahan ya gitu, pertengahannya lebih modern itu ya Aquinas. Gitu kan. Kalau sebenarnya kan kalau gereja-gereja Protestan gitu, itu kan pada umumnya kan sudah rata-rata tidak memakai itu lagi gitu. Kadang mereka, aku melihat beberapa mereka masih ngutip sih, tapi sebagian lagi biasanya sudah tidak merujuk ke yang seperti itu. Jadi memang sudah sistem teologinya juga cenderung baru gitu. Makanya itu yang, dan kadang memang karena tidak merujuk ke tradisi dan semuanya itu ya akhirnya mereka memang fokusnya mereka di Alkitab gitu. Makanya mungkin ada kayak pesan Alkitabiah dan tidak Alkitabiah gitu. Tapi memang maksudnya kan kalau tradisi dan semacam itu kan juga tidak asal tiba-tiba muncul dari pikirannya bapak gereja saja. Mereka kan setidak-tidaknya ada inspirasi dari Alkitab. Ada tadi kita juga lihat bahwa beberapa bagian dari yang kita sekarang sebut liturgi itu semuanya kan berasal dari Alkitab juga. Ya beberapa disederhanakan ya, terutama di gereja Katolik Roma ya, yang ritus Latin. Tapi ya ada gitu. Sekarang ya seperti tadi kata Bagus, ya kalau mau adu aja gitu. Siapa yang soal lebih Alkitabiah dan sebagainya. Ya tentu saja kita apologetika kita tidak sebatas siapa yang lebih benar, siapa yang ini ya. Di sini. Oke Bapak Ibu, teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu atau bersaksi sesuatu? Itu ngomong-ngomong kalau misalkan nyinggung yang lain mungkin ya diperhatikan saya.
Leo mungkin mau menambahkan sesuatu? Sudah ada? Oke. Sambil nunggu saya juga masih berkicau-kicau di sini. Oke. Halo, Halo ya Tristan, silakan. ya mungkin ingin sharing sedikit juga sih ya, Nah, sama tanya juga gitu. Ya aku cukup senang sih ya dengan pembahasan kitab keluaran, terutama yang soal peraturan-peraturan dan ini karena memang kalau baca sendiri tuh banyak bingung sih, karena nggak tahu gitu. Bacanya kan pusing ya, kayak teknis banget itu. Harus beginilah, begitulah, mau terutama ya kitab-kitab di perjanjian lama gitu karena ya nggak tahu gitu konteks budaya dan sebagainya gitu jadi ketika uh, dijelaskan dan ternyata banyak nyambung juga gitu ke iman Katolik gitu juga sangat membantu gitu karena kan memang ya seperti ya apa ya mungkin yang aku juga pernah dengar gitu ya kalau pas nonton di YouTube gitu bahwa perjanjian baru itu tersembunyi di perjanjian lama dan ya apa ya pokoknya istilahnya gitu bahwa ya di dalam perjanjian lama tersembunyi perjanjian baru gitu dan di perjanjian baru itu menjelaskan perjanjian lama gitu jadi ketika baca perjanjian baru mungkin apa ya lebih mungkin bisa lebih dipahami ya gitu karena kan soal nasihat atau perintah-perintah kayak dari surat-surat gitu. Tapi ketika ngelihat apa ya, tapi juga nggak sepenuhnya paham juga sih kalau baca perjanjian baru gitu. Apalagi soal imam gitu ya, soal peribadatan gitu. Nah kemudian pas nonton YouTube gitu ya, baru ada ya aku ini sih nonton ya baca dengerin gitu ya dari Dr. Scott Hahn gitu dan ya dia ngejelasin juga apa nyambungnya gitu ke perjanjian lama gitu dan ternyata tuh apa ya kayak sangat berkaitan erat gitu dan jadinya tuh memperkaya gitu kayak ada sesuatu yang tidak terputus gitu dan ya di sini dijelasin lagi soal peribadatan dan bagaimana itu diwariskan jadi sangat membantu sih gitu dan yang aku ingin tanya sih ini sih kalau di gereja itu kan ada salib ya gitu di tengah gitu. Tapi kalau misalnya di arsitektur kemah suci atau bait suci kan nggak ya itu kan memang belum ada ya tentu saja gitu. Apakah ya ini tuh suatu yang memang ditambahkan atau yang diwariskan gitu dari mula-mula gitu salib gitu apalagi kan kalau di gereja Katolik kan salibnya tuh ditaruh di tengah dan besar gitu loh kayak pasti kelihatan gitu di atas altar gitu dan ya mungkin pertanyaan berikutnya juga ya ketika misalnya nggak beribadat di gereja gitu misalnya kayak misa di rumah gitu atau di tempat lain gitu pasti kan ya harus ada yang minimalnya gitu ya seminimalnya tuh apa gitu dan ya
itu apa aja gitu, dan kenapa tetap perlu ada patung salib gitu. Itu sih mungkin karena ya share pengalaman juga pas dulu pernah sih kayak nyoba-nyoba ke gereja-gereja lain gitu ya, pas di Bandung, ya di sini juga pernah sih gitu, pas di Bekasi gitu. Yang satu yang aku miss gitu ya, kayak secara dekorasi gereja, ya nggak bisa bilang dekorasi juga sih, tapi kayak oke gitu, semua orang, ya aku tahu gitu kayak semua orang tuh berdoa, memuji menyembah Tuhan gitu. Tapi kok rasanya nggak ada salib tuh kayak ada yang hilang gitu loh gitu. Kayak benar-benar apa ya? eh Gimana ya mengatakannya gitu, kayak seolah-olah tuh eh apa ya, kayak abstrak aja gitu loh. Kayak kita ya mengarahkan semuanya itu dalam pikiran gitu ya. Mungkin dalam pikiran, dalam imajinasi, tapi eh jadinya abstrak gitu sih gitu. Karena salibnya nggak ada gitu. Ya tapi itu mungkin eh yang aku rasakan aja sih gitu. Tapi ya berarti kan salib ini suatu yang penting juga ya gitu untuk ada gitu di ya peribadatan gitu sih, di misa gitu. Ya mungkin pertanyaanku tadi sih gitu. Jadi ya salib itu suatu yang diwariskan dari dulu kah gitu, ditempatkan di arsitektur gereja. Itu aja sih, thank you. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Aku izin jawab dulu ya. Tadi udah perlu nyuwun dulu sama Gatus. Oke. Eh, Gini, jadi mungkin kalau soal awal gimana, kita bakal mesti baca dokumen banyak lagi ya sebenarnya. Karena jujur saya sendiri nggak gitu tahu. Tapi tadi saya sempat searching juga. Sebenarnya bisa dibilang tanda salib yang yang di tengah itu ya, yang di tengah itu sebenarnya bisa dibilang kayak semacam jatuhnya kayak kiblat. Oh ya, sebelumnya sebenarnya kalau di gereja zaman dulu itu sebenarnya banyak gereja itu, atau mungkin semuanya itu, terutama yang ortodoks ya. Ya saya rasa karena ortodoks dan katolik itu kakak adik gitu ya. Jadi saya rasa ya gereja yang dibuat pada zaman yang serupa kemungkinan juga sama. Jadi gereja zaman dulu itu tuh kalau teman-teman perhatikan eh, altarnya itu tuh menghadap ke arah timur. Gerejanya tuh menghadap ke arah timur. Ada dasar dari yang di kitab suci itu, eh, yang Kristus yang datang yang bagaikan kilat dari timur kalau nggak salah. Saya lupa persisnya gimana. Tapi dia beberapa dia Kristus matahari ya timur. Kita mesti menghadap timur. Cuman beberapa waktu setelahnya kan kadang kita tidak memungkinkan untuk membuat gereja itu menghadap arah ke timur. Nah, makanya kalau menurut dari dari Bapak Suci Benediktus ke-16 ya, atau yang dikenal dengan Joseph Ratzinger gitu, Kardinal Joseph Ratzinger, itu tuh dia mengatakan bahwa eh, itu tuh salib yang itu tuh semacam eh, kiblat timur menurut iman kita. Jadi ketika imam mempersembahkan semuanya di altar dan semacamnya, ya kita ya karena itu kita melakukannya juga untuk mengenangkan Kristus dan semacamnya, ya salib itu ada sebagai kurang lebih semacam kayak sebagai penanda bagi iman kita gitu ya. Dan tadi benar sih, kalau misalkan di satu gereja kita ngajarin Eucharistik tidak ada salibnya tuh kayak aneh aja ya. Nah, dan untuk mungkin tambahan dikit aja, kalau dulu kan
sebelum Konsili Vatikan kedua itu kan imam tuh tidak menghadap umat, tapi imam tuh juga ikut menghadap ke altar. Jadi kalau teman-teman pernah ikut misa Latin tradisional, jangan kaget kalau imamnya membelakangi kita, karena memang zaman dulu seperti itu tradisionalnya. Nah, makanya di tengah-tengah di tengah-tengah meja altar pun juga dipasang salib juga, karena supaya imam memfokuskan dirinya juga pada Kristus juga melalui salib itu sebagai kiblat imannya dia. Sedangkan kita umatnya, kita menghadap ke salib yang lebih gede sebagai kiblat imannya. Itu mungkin salah satu bentuk jawaban ya dari Paus Benediktus XVI. Mungkin Bagus ada yang mau ditambahkan? Ya, itu sejarah adanya salib di tengah gereja itu memang sejarah yang rumit ya. Karena memang begini, kita mesti menjawab dari awal. Jadi ada tiga jawaban yang bisa saya kasih, tiga sudut pandang. Jawaban yang pertama mengenai keutamaan salib. Sudut pandang yang pertama tadi mengenai keutamaan salib. Sudut pandang yang kedua mengenai arsitektur gereja dan kemah suci, dan sudut pandang yang ketiga mengenai ikonografi. Nah, ini menurut saya begitu. Jadi ada tiga sudut pandang yang bisa menjawab hal itu. Memang agak sedikit rumit gitu ya. Pertama adalah keutamaan salib. Keutamaan salib sudah dikatakan dalam Alkitab berkali-kali dalam surat para rasul. Ya, surat Petrus, surat Paulus khususnya ya, keutamaan salib itu menjadi sesuatu yang sangat utama, sangat penting, sangat utama, begitu. Jadi salib menjadi sentral kehidupan, menjadi fokus kehidupan umat Kristiani sejak zaman dahulu, sejak zaman para rasul. Nah, kemudian dalam catatan bapak-bapak gereja, seperti satu contohnya Tertullianus, gitu ya, Santo Cyril dari Yerusalem, Santo Ephrem, gitu ya. Khususnya Tertullianus misalnya yang hidup di tahun 200-an, begitu ya. Itu mengatakan bahwa tanda salib sudah digunakan dalam gereja, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, gitu ya. Itu sudah digunakan dalam gereja sejak tahun 200-an ke tahun 100-an. Nah, jadi menjadi satu keutamaan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Salib ini menjadi satu keutamaan di dalam kehidupan Kristiani sejak zaman para rasul. Gitu. Nah, tapi kapan secara fisik salib besar itu ditaruh di depan, ditaruh di pusat perhatian gereja? Nah, saya menduga itu setelah tahun 313. Setelah tahun 300-an, ketika orang-orang Kristen saat itu ketika Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Kaisar Konstantinus yang melegalkan agama Kristen di Kekaisaran Romawi, barulah mereka berani membuat salib gede-gede gitu di dalam gereja. Nah, ini mengenai sejarah salib. Jadi keutamaan salib sudah ada sejak zaman para rasul. Membuat tanda salib sudah ada sekitar tahun 100-an. Begitu. Sekalipun mungkin gitu, fisik salib ditaruh di tengah gereja itu baru ada di tahun 300-an. Nah, yang kedua, ikonografi. Ikonografi dulu ya. Nah, ikonografi itu apa? Ikonografi itu maksudnya gini. Gambar ilahi atau patung ilahi yang dipakai untuk beribadatan. Gambar ilahi atau patung ilahi yang dipakai untuk peribadatan. Hal ini diwarisi dari bangsa Israel sendiri. Ada gambar kerub di dalam kemah suci, kita sudah bahas ya. Ada 2 patung kerub kecil di atas tabut perjanjian. Ada 2 patung kerub gede banget di dalam bait Allah, begitu ya. Itu kan satu gambar patung ilahi, itu ikonografi yang dilibatkan di dalam peribadatan. Bukan dimaksud untuk disembah, tapi sarana untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Nah, dalam kekristenan, gitu, dulu sudah pernah saya bahas juga, di zaman para rasul, seorang wanita yang disembuhkan Tuhan Yesus dari sakit pendarahan, itu membuat patung Yesus.
begitu. Yang dihormati juga oleh orang-orang Kristen, yang dipakai sebagai sarana berdoa, bukan berdoa kepada patung tersebut, begitu ya, tapi sebagai sarana untuk bisa memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah dipakai sejak zaman para rasul, begitu. Bahkan dulu untuk menyembunyikan kekristenan gitu, salah satu lambang kekristenan, lambang Kristus adalah ikan. Sebelum memakai salib yang gede begitu ya, itu lambang kekristenan ikan. Ya, teman-teman Bapak Ibu belajar. Jadi ikonografi atau gambar suci atau patung-patung suci gitu ya, sosok dalam gambar atau patung suci itu sudah digunakan gereja sejak zaman para rasul. Begitu ya, tinggal diwariskan saja sampai ke zaman sekarang. Itu maka penting juga dalam arsitektur gereja, salib itu ada patung Yesus besar sekali, yaitu bentuk ikonografi. Begitu. Bahkan di dalam kekristenan ada satu aliran sesat, saya berani katakan sesat, memang sesat, ikonoklasme namanya. Ikonoklasme ini aliran kekristenan yang mereka menghancurkan ikonografi, begitu ya, menghancurkan gambar-gambar suci dalam gereja, menghancurkan patung-patung suci dalam gereja, itu ikonoklasme namanya. Itu aliran sesat dalam kekristenan. Nah, begitu. Maka ini sudah menjawab dua hal. Kenapa di dalam gereja perlu ada satu salib besar, begitu ya? Seringkali dalam arsitektur gereja, khususnya gereja Katolik, ada salib besar dan ada patung Yesus, ada korpus. Gitu, ada korpus di sana. Itu menjawab dua hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah sesuai dengan arsitektur kemah suci. Gitu ya. Di dalam kemah suci yang menjadi pusat sentral dari kemah suci, dari bait Allah itu apa? Tabut perjanjian. Itu sentral dari arsitektur dalam kemah suci dan bait Allah. Nah, sosok sesungguhnya dari tabut perjanjian, khususnya apa yang disimpan di dalam tabut perjanjian, ada dua loh batu, ada tongkat Musa, dan ada tongkat Harun, dua loh batu, tongkat Harun, dan satu lagi saya lupa apa, atau cuma dua itu ya? Mana kok? Mas, Apa? mana. Mana surga. Tiga hal ini sesungguhnya siapa? Ya dalam iman Kristen kita tahu Tuhan Yesus sendiri, melambangkan firman Tuhan, melambangkan otoritas imam, nabi dan raja, dan melambangkan roti surga, kan begitu. Dan semua sosok ini gitu ya, sangat terwakilkan ketika Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Begitu. Sebagai firman Allah, sebagai nabi, imam, pengantara manusia dengan Allah, itu kan, sebagai roti surga yang kita santap melalui pengorbanannya, kan begitu. Maka itu juga yang menjadi sentral dalam arsitektur gereja. Dan dampaknya apa? Dampaknya tadi seperti Tristan katakan, yang dulu juga seperti saya katakan, segede-gedenya pastor yang memimpin di sana, gitu ya, yang memimpin dalam misa, lebih gede salib yang ada di belakangnya, kira-kira. Jadi ketika kita berdoa, gitu ya, kita ikuti perayaan Ekaristi, kita ikut peribadatan dalam gereja, kita berdoa, kita melek mata, yang paling mencuri perhatian kita itu pasti salib yang lebih gede yang ada di belakang. Itu lebih mencuri perhatian kita daripada pastor yang memimpin, begitu kira-kira. Nah, kan? Itulah fokusnya. Ketika kita berdoa, kita buka mata, wah kita lihat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Wah, ampunilah kami Tuhan, gitu ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ampunlah dosa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, gitu, kasihanilah kami. Yang begitu. Itu kan ketika kita misa, bukan siapa yang perform di depan, begitu. Kemudian, mohon maaf kalau gereja-gereja yang tidak menggunakan arsitektur seperti gereja Katolik, ya kemudian siapa yang menjadi pusat perhatian di dalam gereja? Bukan lagi altar sudah nggak ada, kan begitu. Bukan lagi salib yang besar, salib sudah
sudah nggak ada. Ya akhirnya performer yang ada di depan dan mungkin slide yang ditampilkan begitu kira-kira. Nah, ini yang kemudian akhirnya dapat membawa gereja ke arah sekularisme begitu. Menunjukkan perform, menunjukkan ya penampilan, itu yang menjadi penting akhirnya dalam beberapa gereja, sangat disayangkan. Ya, sedang di dalam gereja Katolik tetap yang penting adalah ya kurban salib Kristus dalam wujud roti dan anggur yang dipersembahkan di atas altar. Nah, begitu kira-kira. Semoga menjawab. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Ko Jos, terima kasih Mas Bertus. Oke, langsung terus terang. Oke, wah jadi waktunya sudah pas ya. Tapi terima kasih atas pertanyaan tadi dan mohon Bapak Ibu teman-teman segala jawaban kami mungkin masih ada kurang tepatnya ya. Jadi jangan dijadikan sebagai patokan banget. Tapi mungkin bisa dicari-cari sumbernya sendiri yang mungkin dari sumber yang lebih kredibel daripada kami dan kalau misalkan di sana ya ada koreksi atau revisi, tolong disampaikan saja pada kami. Terima kasih. Oke, kita ini dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang bergabung di tengah-tengah dan mungkin ketinggalan sebagian pembahasan, kami akan mengunggah rekaman kami ini ke dalam YouTube di House of Praise Bandung. Ini channelnya di House of Praise Bandung. Dan follow kami di Instagram @house.of.praise. Ya, lalu pengumuman kami mengadakan persekutuan doa offline di ruang doa sebelah kapel RS Santo Borromeus Kota Bandung ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman yang bergabung secara online dan mungkin tidak tahu lokasinya di mana, kami ada di Kota Bandung sebelah kapel RS. Nah, lalu pada Jumat kami mengadakan Rosario pukul 7 secara online. Linknya akan dibagikan ke dalam grup. Jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum bergabung dalam grup kami bisa menghubungi salah satu anggota House of Praise yang mungkin Bapak Ibu kenal. Lalu kita ketemu lagi 2 minggu lagi di Jazz Online bahas tentang peringatan untuk Hari Sabat dan Anak Lembu Emas. Oke, dan jam 7 ya, hari Kamis 23 Maret 2023 jam 7 malam. Jadi stay tune, tetap nanti ketemu lagi 2 minggu lagi. Oke. Sekarang kita akan mendoakan doa mukjizat dari Pastor Victor Mary Woki. Dan apa Putra Roh Kudus. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku bertobat atas dosa-dosaku. Ampunilah aku. Dalam nama-Mu aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadamu. Aku menyangkal setan dan roh jahat dengan segala tipu muslihatku. Aku menyerahkan segala diriku kepadamu Yesus sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundangmu dalam hidup. Aku menerimamu sebagai Tuhan Allah dan Yesus. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa dan rohani. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku oleh darah-Mu yang kudus, dan penuhilah aku dengan Roh Kudus. Aku mencintaimu Tuhan Yesus, aku memujimu Yesus, aku berterima kasih kepadamu Yesus. Aku akan mengikutimu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria, Ratu Kedamaian, seluruh malaikat-malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tiba permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad.
Santo Basilius Agung, Santo Yohanes Kristus Romus, Santo Gregorius dan Nazianus, doakanlah kami. Amin. Salam Bapa, Roh Kudus. Amin.